Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Iya, Mbak. Mari, Mbak, silakan duduk. Oh iya, Bu, sebelumnya mohon maaf. Ini kalau boleh tahu kenapa ya saya dipanggil buat kesini? Oh iya, Ibu mau berterima kasih nih sama kamu karena kamu udah mau kesini nggak terpaksa kan? Enggak, Bu. Jadi Ibu mau ngajak kamu untuk melakukan proses konseling gimana? Tapi saya kurang paham apa itu konseling, Bu. Nanti Ibu akan menjelaskan apa itu proses konseling. Gimana? Kamu bersedia? Bersedia, Bu. Oke, sebelumnya kamu udah kenal belum sama Ibu? Tahu, Bu, tapi belum kenal. Baik, karena belum kenal, gimana kalau kita perkenalan dulu nih? Perkenalkan, nama Ibu Dwi Haryaningsih. Ibu adalah salah satu guru BK di sekolah kita. Kamu bisa panggil Ibu dengan Ibu atau senyaman Ibu Dwi atau senyaman kamu. Ibu Dwi aja ya? Ya, boleh. Sebelumnya ada yang mau kamu tanyakan lagi tentang Ibu? Ibu tinggal di mana ya, Bu? Kalau Ibu ini tinggalnya di Kota Gajah, kamu tahu? Oh iya, Bu, tahu. Kalau kamu tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Rumbia, Bu. Oh iya, lumayan jauh ya. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang Ibu? Nggak ada sih, Bu, itu aja. Ya, kan Ibu udah selesai perkenalan diri. Sekarang giliran kamu ya. Bu, perkenalkan, nama saya Siti Norma, saya dari kelas 2 IPS. Oh, berarti panggilannya Mbak Siti? Iya. Iya, dari kelas 2 IPS. Wali kelasnya Ibu Yuni ya, Mbak? Iya. Terkenal nih ya anak kelas 2 IPS itu, muridnya pintar-pintar, apalagi kalau anak IPS kan jiwa sosialnya tinggi. Mana ada, Bu? Tadi Mbak Siti sebelum masuk ke sini ada pelajaran apa, Mbak? Ada pelajaran matematika. Gimana belajarnya, lancar? Ya gitu loh, Bu, saya kalau mereka agak kurang. Kenapa kok begitu? Saya pusing, Bu, kalau soal angka-angka susah dimengerti. Sebenarnya matematika itu seru loh. Kalau kita pelajari kan matematika itu sebenarnya menyenangkan juga. Jadi semangat terus ya, Mbak. Iya, Bu, terima kasih. Jadi pelajaran apa ini yang Mbak Siti suka? Kalau aku pribadi sih lebih suka kesenian ya, Bu. Oh, kesenian. Jadi tadi kan kamu belum tahu proses konseling itu seperti apa. Berarti Mbak Siti ini belum pernah mengikuti proses konseling ya sebelumnya? Belum, Bu, baru kali ini. Oke, Ibu akan menjelaskan dulu ya kayak bagaimana itu proses konseling. Jadi proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang Ibu berikan kepada Mbak Siti untuk mengatasi atau mencari solusi masalah-masalah yang sedang Mbak Siti rasakan sekarang. Ibu sebagai guru BK dan Mbak Siti ini sebagai peserta didik. Di sini Ibu akan membantu untuk mencari solusi secara bersama-sama mengenai masalah yang Mbak alami. Di dalam konseling ini kita harus terbuka, harus sukarela, dan jangan takut nanti rahasianya terbongkar ya, Mbak. Karena di sini Ibu bahkan menjaga rahasia Mbak Siti yang mana semua Mbak ceritakan di sini bersama Ibu, hanya Ibu dan Mbak yang tahu. Jadi Ibu rasa Mbak Siti nggak perlu takut lagi, dan Ibu harap Mbak bisa terbuka sama Ibu. Jadi agar proses konseling kita berjalan dengan lancar, lalu Mbak Siti datang sini dengan sukarela ya, Mbak. Gimana? Paham? Paham, Bu. Sebelum kita mulai,
sebaiknya kita sepakati kontrak waktu dulu ya Mbak. Maksudnya gimana Bu? Jadi kita kan mau melakukan proses konseling nih. Kita tuh menyepakati berapa lama kita melakukan proses konseling. Gimana kok menurut kamu kita melakukan proses konseling itu 30 menit, boleh? Boleh Bu. Oke, berarti kita melakukan proses konseling pada hari ini selama 30 menit ya. Jadi gini Mbak, Ibu ini banyak menerima laporan dari guru-guru kalau Mbak Siti ini suka main HP waktu jam pelajaran sekolah. Apa benar begitu Mbak? Gimana ya Bu? Ya benar sih, saya pribadi emang kayak suka banget main HP. Kayak main HP itu saya bisa dapat banyak hal, bisa buka Instagram, buka TikTok, bisa nonton drama, bahkan lebih banyak lagi yang bisa saya lakukan di HP. Kalau di kelas saya main HP ya Bu, secara nggak sadar dan nggak sadar memang saya buka HP. Itu mungkin pertamanya kayak cuma masuk notif, tapi saya udah lalai ke aplikasi lain. Selain itu di HP juga saya sering menggambar lewat HP. Saya sering menggambar animasi kayak komik gitu Bu. Saya juga suka nulis cerita di HP dan saya punya kawan online, lalu kami sering sharing-sharing tentang gambar dan cerita gitu Bu. Gak apa-apa, kamu ceritakan aja semua sama Ibu. Karena sesuai janji Ibu tadi, Ibu kan akan menjaga rahasia Mbak Siti. Jadi Mbak Siti nggak perlu takut untuk menceritakan semuanya sama Ibu. Katakan semuanya di sini, Ibu dengan sukarela mendengarkan. Jadi Ibu harap Mbak bisa menceritakan apa yang ingin Mbak Siti ini ceritakan sama Ibu. Iya Bu. Jadi benar ya Mbak, Mbak Siti ini suka main HP di kelas dan mainin aplikasi-aplikasi di HP. Nah selain itu apa yang bikin Mbak Siti ini suka main HP? Iya Bu, selain itu di HP juga saya sering menggambar lewat HP. Saya sering menggambar animasi kayak komik gitu Bu. Saya juga suka menulis cerita di HP dan saya juga punya kawan online, lalu kami sering sharing-sharing tentang gambar atau cerita itu. Oh, jadi Mbak Siti ini juga suka menggambar di HP, bikin komik dan juga cerita, begitu? Iya Bu. Jadi Mbak Siti ini suka sekali ya main HP. Iya Bu, cuma kan saya nggak sadar aja saya buka HP itu. Yang pertama mungkin ada notif pesan dari orang, tapi malah udah kebuka yang lain. Apalagi kalau pelajaran yang menurut saya membosankan Bu, saya kayak apa ya, aku lali tadi. Apalagi kalau pelajaran yang menurut saya membosankan kayak pelajaran ekonomi, MTK, udah pasti pusing saya Bu, jadi saya buka HP aja lah gitu. Iya, tapi kan sebenarnya kalau main HP di kelas tuh nggak boleh ya Mbak? Ada yang marah Bu, tapi juga kadang diambil HP-nya. Diambil HP-nya. Terus Mbak Siti gimana pas diambil HP-nya itu? Ya berusaha dapetin balik Bu, minta sama gurunya. Setelah itu apa ya, ibunya ngasih ke wali kelas kan Bu. Ya abis itu dirayu-rayu wali kelasnya, abis itu juga minta bantuan sama orang tua. Jadi HP Mbak Siti ini sudah pernah disita ya sama guru. Terus Mbak Siti minta tolong ke orang tua untuk diambil dari wali kelas, lalu HP-nya balik gitu. Balik Bu, cuma berapa hari gitu ya, 2 harian lah kayaknya. Tapi kan di rumah ada yang lain Bu. Berarti di rumah ada HP lain gitu ya? Enggak juga, tapi kayak tablet gitu kan, masih ada yang lain, jadi nggak terlalu kerasa gitu Bu. Jadi Mbak ini kalau ke sekolah tuh selalu membawa HP ya Mbak? Iya Bu, pernah sempet kayak emang nggak bisa Bu kalau nggak bawa HP. Pernah satu kali tuh lupa nggak bawa HP, tapi saya balik lagi ngambil HP, padahal kan udah mau sampai sekolah. Harus bawa ya jadinya.
Misalkan Mbak Siti ini lupa nggak bawa HP, terus Mbak Siti di sekolah ini sama sekali nggak main HP ya Mbak. Terus Mbak Siti gimana itu? Nggak tahu juga Bu, kayaknya nggak bisa deh. Jadi gini Mbak Siti, kan kalau di kelas suka main HP, lalu teman-teman Mbak itu tahu nggak sih kalau Mbak itu suka main HP kalau di kelas? Perkiraan saya tahu Bu, apalagi yang duduknya dekat saya, tapi mungkin ya yang di depan pas belajar mungkin nggak tahu. Hmm, jadi teman Mbak Siti ini reaksinya tuh gimana waktu lihat Mbak ini main HP? Kayak menegur atau bagaimana gitu? Paling kalau cuma sebelah paling nggak negur Bu, saya dengar tapi nanti main lagi. Nah, Ibu mau tanya sama Mbak, bagaimana perasaan Mbak waktu main HP itu? Perasaan saya senang Bu, kayak saya merasa dapat kesenangan saya tuh lewat HP, kayak banyak hal yang saya dapetin dari HP gitu. Jadi Mbak Siti ini mendapatkan kesenangan itu dari HP ya Mbak? Iya Bu. Oh, tapi kalau main HP sama teman-teman gitu, kalau lagi main sama teman-teman, Mbak ini senang juga nggak? Ya biasa sih Bu, nggak yang gimana-gimana juga. Saya merasa saya lebih senang duduk sendiri main HP, karena dengan HP saya bisa membuat cerita. Saya itu senang banget Bu membuat cerita, menggambar di situ, dan saya bisa sharing dengan teman-teman umum saya, dan saya bisa menggambar. Kalau duduk sama teman-teman Bu paling cuma ngomong gitu aja, jadi bisa lebih suka saya lebih suka main HP ketimbang saya sama teman-teman saya. Jadi Mbak ini lebih memilih main HP ya dibandingkan kumpul sama teman-teman kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Ibu mau tahu nih hobi Mbak Siti ini apa? Banyak sih hobi saya, cuma yang paling saya suka untuk saat ini tuh menggambar. Saya juga alhamdulillah udah banyak ikut lomba-lomba juga Bu, walaupun cuma online gitu sih. Wah, bagus sekali Mbak. Pantesan Mbak ini suka pelajaran kesenian karena Mbak suka menggambar ya. Iya Bu, saya suka banget. Nah, Ibu mau tanya lagi nih Mbak sama Mbak. Mbak ini kalau di rumah sering bantu Ibu nggak? Jarang sih Bu, saya di rumah lebih sering main HP. Oh, jadi Mbak ini kalau di rumah jarang bantu ibunya ya? Iya Bu. Tapi anak yang baik itu kan harus membantu orang tua ya Mbak? Kalau pulang sekolah itu Mbak biasanya ngapain? Kalau pulang sekolah, siang itu saya makan dulu. Setelah makan saya buka HP sampai ketiduran. Habis itu pas bangun sorenya mandi, buka HP lagi sih, gitu aja. Berarti Mbak ini pulang sekolah itu lanjut main HP lagi gitu ya? Iya. Kalau belajar itu Mbak sering nggak belajar di rumah gitu malam atau pas pulang sekolah? Jarang sih Bu, saya belajar kalau ada ujian atau ulangan gitu aja. Tapi kalau sehari-hari biasa saya nggak belajar kecuali ada tugas Bu. Kalau saya bisa saya kerjakan, kalau nggak bisa kerjakan di sekolah. Berarti Mbak ini kesehariannya main HP terus-terusan ya? Iya Bu. Kalau malam Mbak ada baca-baca buku gitu atau kegiatan lain yang Mbak lakukan sebelum tidur? Enggak Bu, saya main HP lagi sampai malam atau tengah malam, sampai saya sempat nggak sadar Bu kalau udah tengah malam, jadi tidurnya tengah malam gitu. Jadi Mbak sering begadang ya karena keasikan main HP? Iya Bu, saya juga sering nonton di tengah malam. Mbak Siti ini tahu nggak apa dampak buruk terus-terusan main HP itu? Matanya sakit Bu, dan jadi minus karena nggak baik. Ya, itu satu. Dampak lain? Jadi banyak membuang waktu sih Bu. Benar yang Mbak Siti katakan. Kalau kita terus-terusan main HP, mata kita jadi sakit seperti yang Mbak bilang karena kan kita lihat layar terus itu.
kita kena radiasi, terus kepala kita pasti pusing kalau main HP terus-terusan. Mbak Siti pernah pusing? Iya Bu, kadang saya ngerasa pusing tapi ya keenakan aja Bu. Terus juga seperti yang Mbak katakan tadi, waktu Mbak akan habis karena main HP terus. Jadi Mbak nggak sempat belajar, nggak sempat buat tugas gitu kan? Iya Bu. Jadi Ibu mau tanya sama Mbak, Mbak merasa ada perubahan nggak sih pada diri Mbak atau perbedaan gitu selama Mbak terus-terusan main HP? Ada sih Bu, saya ngerasa kalau saya udah pakai HP, saya sekarang lebih sering menyendiri. Habis itu waktu kumpul sama keluarga juga saya memilih buka HP aja, nggak fokus dengerin mereka bicara. Lalu ketika waktu saya minta bantuan, saya melakukannya dengan pegang HP juga. Begitu ya, jadi Mbak ini merasa diri Mbak ini lebih suka menyendiri. Kalau mengenai pembelajaran itu ada perubahan yang Mbak rasakan Mbak? Iya Bu, saya merasa nilai saya semakin turun. Habis itu makin jarang belajar dan juga tugas saya banyak yang kosong. Oke, Ibu paham keadaan Mbak Siti. Mbak merasa kalau lebih suka menyendiri, nilai menurun karena terus-terusan main HP. Jadi kalau Mbak merasakan seperti itu, biasanya apa yang Mbak Siti ini lakukan? Saya pribadi udah mencoba kayak nggak mau megang HP layar dulu pas lagi kumpul sama keluarga atau kawan teman saya, mencoba fokus mendengarkan, tapi secara sadar atau nggak sadar saya pasti buka HP Bu. Kalau belajar di kelas juga saya udah berusaha fokus memperhatikan guru yang ngejelasin, tapi emang kayak apalagi kalau saya udah bosen, emang tangan saya kayak Rafa gitu aja Bu megang HP. Gitu ya. Tapi menurut Mbak ini apakah dengan menyendiri dan tidak berinteraksi dengan orang sekitar, terus Mbak kan udah berusaha belajar nggak buka HP, tapi ujung-ujungnya tetap buka. Menurut Mbak itu bikin perubahan nggak pada diri Mbak? Cuma sekali enggak sih Bu. Oke, berarti Mbak udah paham ya permasalahan yang Mbak hadapi ini sekarang. Paham Bu, cuma saya nggak tahu harus ngelakuin apa untuk bisa menghadapi masalah ini agar saya bisa fokus untuk belajar biar nggak fokus ke HP lagi. Jadi Mbak Siti ini bingung ya, tapi apa yang membuat Mbak ini bingung? Saya udah mulai, saya udah mencoba, tapi saya emang nggak bisa Bu. Nanti pasti balik lagi pegang HP. Jadi Mbak bingungnya itu karena Mbak udah mencoba untuk tidak memegang HP, tapi akhirnya tetap main HP ya Mbak? Iya Bu, saya nggak tahu harus ngelakuin apa, bingung. Jadi Mbak ini nggak tahu ya Mbak ini harus gimana gitu. Biasanya kalau diajak keluar sama keluarga atau teman itu Mbak bawa HP nggak? Bawa Bu. Kalau nggak bawa, gimana perasaannya itu? Kalau nggak bawa HP, ngerasa ada yang hilang aja sih Bu. Tapi keseringan kalau kemana-kemana selalu bawa HP sih. Kalau lagi kumpul sama keluarga berarti main HP juga? Iya Bu. Kalau Mbak Siti lagi kumpul sama keluarga, biasanya Mbak ini ada yang negur nggak kayak ibu Mbak gitu? Negur sih Bu, marah juga. Tapi pas marah saya taruh HP-nya, habis itu nanti buka lagi. Oh, berarti Mbak Siti ini waktu ditegur HP-nya langsung ditaruh sebentar ya. Habis itu nanti lanjut lagi main HP gitu lagi ya. Iya Bu, saya emang kayak udah biasa ya gitu. Kalau Mbak lebih banyak itu berkomunikasi dengan teman yang teman sekitar rumah atau teman sekolah atau teman-teman yang ada di sosial media Mbak? Lebih banyak teman-teman di sosmed sih Bu. Kalau teman sekolah jarang. Kadang kalau mereka ngajak keluar, saya pilih dulu. Jadi Mbak Siti ini lebih banyak menghabiskan waktu sama teman-teman Mbak yang ada di sosmed ya. Oke.
Tadi kan Mbak Siti bilang takut kalau nilainya itu turun. Berarti Mbak ini ada perasaan menyesal ya? Atau tidak kalau Mbak ini main HP terus-terusan gitu? Perasaan menyesal sih ada Bu, apalagi pas misalnya hari ini keluar nilai dan saya lihat nilai saya menurun, itu pasti nyesel. Tapi waktu saya menyesal cukup lama dan saya buka HP-nya, ya udah hilang Bu rasa menyesalnya. Jadi saya merasa lebih senang karena menemukan kebahagiaan saya lagi. Jadi gimana, ini katanya menyesal, takut kalau nilainya menurun, tapi Mbak akhirnya malah buka HP lagi. Itu gimana menurut Mbak? Salah sih Bu, cuma saya bingung saya harus apa. Saya nggak tahu Bu, saya udah kecanduan parah dan saya nggak bisa jauh-jauh dari HP. Bisa dibilang kalau Mbak ini udah terikat banget ya sama HP tuh. Iya Bu, betul. Dari kecil Bu saya udah mulai main HP. Mungkin saya udah terbiasa ya Bu. Mbak Siti suka main HP itu dari kapan Mbak? Dari SD atau dari kapan? SD kelas 6 saya udah punya HP sendiri Bu. Wah, udah lama banget ya Mbak. Berarti menggambar di HP Mbak itu juga udah lama ya Mbak? Saya mulai suka menggambar itu dari SMP kelas 2. Awalnya saya suka menggambar di kertas, tapi setelah dapat aplikasi di HP yang lebih memudahkan dan gampang, jadi saya gambar di HP. Berarti udah dari dulu ya Mbak main HP itu? Iya, makanya saya rasa agak susah Bu, cuma sekarang mungkin agak lebih pas parah ya Bu dari yang dulu. Berarti Mbak ini menyadari ya Mbak bahwa semakin lama itu Mbak semakin terikat sama HP. Iya Bu, saya sadar Bu kalau udah kecanduan parah sama HP. Bagus. Berarti Mbak sudah tahu dan paham masalah yang Mbak hadapi sekarang. Eh, Ibu mau tanya ini sama Mbak. Mbak ada punya keinginan merubah kebiasaan Mbak ini yang selalu pegang HP itu enggak? Pastinya ada sih Bu. Ibu senang mendengarnya. Mbak ada keinginan untuk merubah kebiasaan Mbak. Ibu ada beberapa cara supaya Mbak bisa merubah kebiasaan Mbak agar nggak terus-terusan pegang HP nih. Yang pertama, Mbak bisa menyibukkan diri dengan aktivitas lain. Contohnya, Mbak kan suka menggambar tuh. Mbak ikut kursus menggambar atau ikut organisasi menggambar gitu. Nah, yang kedua itu ada tanamkan dalam diri Mbak bahwa Mbak itu yang ketiga bertekad untuk ada berubah. Mbak bisa memfokuskan lagi untuk sekolah Mbak ingat pasti orang tua Mbak itu sangat ingin anaknya rajin belajar. Oke Mbak, saya yakin Mbak bisa merubah kebiasaan Mbak tanpa bermain HP. Pasti Mbak bisa, saya yakin. Jadi bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan maksudnya gimana ya Bu? Jadi Ibu ingin melihat usaha Mbak ini dalam mengubah kebiasaan Mbak dalam bermain HP. Jadi nanti kalau Mbak udah bisa mengurangi kebiasaan itu, sudah mulai fokus dengan sekolah, dan lebih rajin belajar, tidak main HP lagi di dalam kelas, bisa berinteraksi dengan orang sekitar, Ibu akan memberikan reward pada Mbak Siti. Reward apa sih Bu? Nah, Ibu akan memberikan hadiah kalau Mbak Siti ini bisa merubah kebiasaan Mbak dengan HP. Bagaimana kalau kita memutuskan sama-sama reward apa yang harus Ibu berikan kepada Mbak? Ibu aja Bu, Ibu yang nentuin. Karena Mbak Siti kan suka menggambar dan berbakat ya, Ibu akan memberikan Mbak Siti alat menggambar. Bagaimana? Boleh Bu, saya suka. Oke, syukurlah kalau Mbak suka. Tapi ingat ya Mbak, harus mengubah kebiasaan Mbak itu harus dengan ikhlas, dari hati, jangan hanya karena Ibu memberikan reward. Iya Bu, insya Allah saya ikhlas. Baik Mbak, saya senang dengarnya. Kita boleh main HP, Ibu juga suka main HP. Tapi jangan lupa sama aktivitas yang lain. Kita harus memprioritaskan aktivitas yang lain yang lebih penting. Semisal Mbak Siti kan harus belajar, sekolah dulu. Nanti kalau tidak ada aktivitas lain boleh main HP. Ya Bu, saya setuju.
Ibu tahu, ibu paham permasalahan yang Mbak Siti hadapi saat ini. Tentunya tidak mudah, tapi jangan putus asa, jangan putus semangat. Mbak Siti harus semangat merubah kebiasaan Mbak. Dan jangan jadiin beban masalah ini, karena Mbak pasti bisa menjalaninya. Terus Mbak Siti kan suka menggambar, itu bagus sekali karena untuk mengembangkan bakat. Tapi jangan sampai membuat Mbak lalai dengan aktivitas yang lain. Jadi Mbak Siti harus bisa membagi waktu antara sekolah, main HP, dan hobi Mbak. Iya Bu, saya akan bersungguh-sungguh. Ibu yakin kalau Mbak bersungguh-sungguh, Mbak pasti bisa mencapai tujuan Mbak dengan maksimal. Jangan jadikan masalah ini menjadi beban, tapi jadikan masalah ini menjadi motivasi Mbak. Bagaimana? Baik Bu. Tidak terasa ya Mbak, waktu kita udah 30 menit sesuai kesepakatan kita tadi. Kesimpulan yang dapat Ibu ambil yaitu kalau Mbak Siti ini sudah kecanduan pada HP karena Mbak ini lalai dalam menggunakan aplikasi-aplikasi pada HP. Mbak suka Mbak suka menggambar, dan Mbak suka membaca cerita. Lalu Mbak sudah memiliki keinginan untuk merubah kebiasaan Mbak. Benar begitu Mbak? Betul Bu. Ibu harap kedepannya Mbak bisa mencapai tujuannya. Saya yakin Mbak bisa. Terima kasih. Ya udah Bu, kalau gitu saya pamit dulu karena juga udah sore ini. Oh iya, mari saya antar Mbak.